Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11. Ayat 15 sampai ayat 19. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Tema renungan kita adalah upah kehidupan yang kekal. Sahabat renungan malam Salom, dalam kitab Wahyu, mulai pasal 8 hingga pasal yang ke-11, dijelaskan tentang penglihatan-penglihatan rohani atau wahyu yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yohanes saat Rasul Yohanes menjalani pembuangan di Pulau Patmos, yang memperlihatkan tentang 7 malaikat meniup sangkakala yang mereka pegang masing-masing. Ketika malaikat meniup sangkakala, maka terjadilah peristiwa-peristiwa besar yang menakjubkan dan juga menakutkan, yang menyatakan kedahsyatan, kuasa dan kemuliaan Allah yang maha besar dan maha mulia. Ada peristiwa-peristiwa bencana yang menjadi gambaran penghukuman bagi banyak penduduk bumi yang menentang kuasa Allah. Dalam nas renungan ini, setelah malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, maka terdengarlah suara nyaring dari dalam sorga. Suara itu menyerukan bahwa Allah telah menyatakan kemahakuasaannya yang memerintah atas dunia, dan kemahakuasaan Yesus Sang Juru Selamat pun dinyatakan. Ia akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya, mengatasi semua kekuasaan penguasa-penguasa dunia ini. Tetapi penguasa-penguasa bangsa-bangsa bersama umat pengikutnya yang menyatakan kemarahannya, mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Allah, sehingga banyak umat yang berbakti kepada Allah telah sengsara dan mati martir, mempertahankan kesetiaan imannya. Apa yang tergambar dalam wahyu itu adalah menggambarkan kembali peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya dialami jemaat Kristus, bahwa penguasa-penguasa dunia dan umat sekutunya yang menentang pertumbuhan jemaat Tuhan di dunia ini telah menganiaya dengan keji banyak warga jemaat Kristus, sehingga banyak warga jemaat Kristus yang mati martir untuk mempertahankan kesetiaan iman mereka. Mereka mati martir dengan mempertahankan ketaatan mereka atas perintah-perintah Tuhan. Sahabat renungan malam Salom, tetapi dalam wahyu ini diperlihatkan saatnya kemarahan Tuhan dinyatakan. Semua orang mati akan menghadap penghakiman oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan, pewarta-pewarta Injil, para nabi Tuhan, semua umat yang takut akan Tuhan,
mereka yang beriman teguh, meski mereka teraniaya, mati martir, tetapi dalam masa penghakiman itu, mereka semua akan menerima upah kehidupan yang kekal. Tetapi para penguasa dunia dan semua pengikutnya, mereka yang telah menentang kerajaan Allah, menganiaya jemaat Tuhan, mereka semua akan menerima hukuman kebinasaan yang kekal. Penglihatan tentang penghakiman di akhir zaman itu juga pernah disampaikan Allah kepada Daniel. Dalam kitab Daniel pasal ke-12 ayat yang kedua dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menjalani kehinaan dan kengerian yang kekal. Sahabat Renungan Malam Salom, pernyataan wahyu ini memberi pesan penghiburan bagi jemaat Tuhan di sepanjang masa. Meski penguasa dunia dan banyak umat pengikutnya menyatakan kekuasaannya, melakukan kejahatan, penganiayaan, bahkan membunuh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kuasa Allah yang lebih besar atas penguasa dunia itu akan dinyatakan di akhir zaman. Penguasa dunia dan umat yang jahat itu akan menerima hukuman yang kekal. Sedangkan umat Tuhan yang menderita dan mati mempertahankan kesetiaan imannya akan beroleh kehidupan yang kekal dan yang mulia. Untuk itu kita harus membangun pengharapan yang teguh untuk beroleh upah kehidupan yang kekal itu yang akan dinyatakan Allah. Dan dalam menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan di dunia ini, kita harus tabah, kita harus bersabar dengan memandang atau mengingat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjalani sengsara dan telah bangkit dari kematian sebagai pemenang, bertahta dalam kerajaan sorga. Maka kita beroleh teladan bahwa kita harus tabah agar kita juga dapat menang. Kita harus memahami bahwa penderitaan yang kita hadapi dengan tabah adalah merupakan proses pemurnian iman kita. Seperti proses memurnikan emas dengan membakarnya di dalam api. Jika kita tabah dan kita setia sampai akhirnya, maka Tuhan memperoleh kemurnian iman kita. Dan kita menjadi pewaris upah kehidupan yang kekal. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah memberikan firman bagi kami. Firman-Mu itu pedoman hidup kami dan menuntun kami ke jalan yang benar. Kami harus setia beriman dan menaati perintah-perintah-Mu. Dan setia senantiasa tabah menghadapi pencobaan dan menghadapi penderitaan iman dalam kehidupan kami, agar kemurnian iman kami nyata dan kami mewarisi upah kehidupan yang kekal. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, apakah mereka dirawat di rumah sakit atau juga menjalani masa-masa pemulihan di rumah. Dengan berkat-Mu mereka dapat semakin memperoleh kesembuhan. Berilah penghiburan bagi yang berduka, menangkan mereka, lepaskan mereka dari kesesakan dan juga pergumulan hidup mereka, agar mereka bersukacita karena anugerah-Mu. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Ya Tuhan, bangunkan kami esok pagi, dan persiapkanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan kami, agar kami beroleh berkat-Mu dan keberhasilan untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus
memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.